dari Melbourne University di Australia, dan papanya mencukupi dia sekolah bermiliar-miliar, akhirnya lulus. Sudah lulus, lalu dia mulai kerja. Karena pekerjaan begitu baik, pertama kali kerja di satu company, 1 tahun dia punya gajinya 650 juta. Tahun kedua dinaikkan jadi 850 juta. Tahun ketiga dinaikkan lagi lebih 1 miliar. Dan orang yang umurnya hanya 20 berapa waktu itu? 23 lulus. Lalu 26 sudah 1 miliar. Ya, yang tahun ketiga. Umur 26 gajinya 1 tahun 1 miliar. Dan orang seperti ini langka sekali. Dan pada waktu dia sudah dapat 1 miliar 1 tahun, mendadak dia bicara sama bosnya, saya undur, saya tidak mau kerja lagi. Bosnya kaget. Kenapa tidak mau kerja lagi? Kerjaanmu begitu baik, company ini begitu perlukan engkau mengapa tidak mau kerja? Karena gajinya kurang ya? Tidak. Karena kerjanya terlalu berat ya? Tidak. Karena ada orang lain memberikan gaji lebih besar supaya engkau pindah. Tidak. Mulai garuk kepala bosnya. Dan mengatakan, boleh saya tahu apa sebabnya engkau mau meninggalkan kerjaan ini? Engkau mau pergi tempat lain? Lalu engkau bagaimana menjawabnya? Saya mengatakan bukan karena saya tidak suka pekerjaan saya atau gaji kurang besar, tetapi karena saya merasa dalam hidup ini saya harus memakainya untuk sesuatu yang lebih lagi, bukan untuk saya tapi bagi Tuhan. Maka saya lebih besar gajinya? Bukan. Besar gaji di sorga, Pak Tong. Gajinya besar di sorga. Lalu akhirnya dia mengundurkan diri dari company ini, pulang ke Indonesia, belajar teologi di STTRII di sini. Sudah belajar, akhirnya dia mengatakan saya mau menjadi hamba Tuhan. Lalu dia sekarang dengan gaji yang kecil sekali dibanding daripada dulu, tidak ada arti apa-apanya. Tapi apakah engkau menyesal? Tidak, Pak Tong. Tidak. Saya berkata kepada Ivan, saya bersyukur ada orang yang sungguh-sungguh mau berkorban sehingga meninggalkan gaji besar di dalam profesi pekerjaan yang begitu penting, dan engkau mau melayani Tuhan. Mengapakah engkau merasa melayani Tuhan lebih penting daripada gaji yang besar? Karena yang namanya gaji juga suatu saat akan habis, bukan sesuatu yang kekal. Dan kalau bicara 1 miliar itu bagi banyak orang, sebagian orang juga itu sebetulnya kecil. Tetapi jikalau bekerja bagi Tuhan, sekecil apapun itu saya percaya punya nilai yang kekal. Dan apalagi jikalau pekerjaan itu bisa menjadi berkat bagi banyak orang dan betul-betul membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, bukan secara klise tapi betul-betul menyenangkan hati Tuhan, saya percaya itu nilainya tidak tergantikan. Ivan kelihatan kecil-kecil. Kalau dia ceramah, pidato, khotbah dalam bahasa Inggris, cepatnya seperti kilat. Dan bahasa Inggris yang dia mengerti lebih bagus dari banyak doktor atau profesor yang mengajar di universitas di Indonesia. Tetapi dia tidak untuk manusia, untuk Tuhan. Lalu engkau sekarang sudah hampir lulus daripada sekolah teologi ini. Engkau menulis tesis. Kira-kira tesismu itu temanya apa? Saya menulis tentang tesis mengenai problematika kejahatan, yaitu tuduhan yang dilontarkan oleh orang ateis yang mengatakan jikalau ada Allah yang maha kuasa dan maha baik, maka kenapa ada kejahatan? The existence of evil is to prove there is no God. Kira-kira begitu ya. Dan jawabanmu itu sudah bisa mentaklukkan banyak orang atau tidak? Belum tahu, Pak Tong, belum selesai tahu tesisnya. Belum. Kalau tidak bisa, tidak usah selesaikan ya. Kalau selesai harus bisa. Saudara-saudara, Ivan sudah ada 1 nyonya, puji Tuhan, cuma 1 ya. Dan ada 2 anak, dan istrinya ada di tengah-tengah kita, dan dia mulai melayani Tuhan dan dimandatkan untuk mengajar sekolah teologi di banyak kota yang di seluruh Indonesia.
Kira-kira beban seperti ini sesuai dengan panggilan atau menjadi satu dorongan atau hambatan kepada engkau yang melayani Tuhan. Yuk merasa diberikan beban mengajar teologi di seluruh Nusantara. Ini suatu beban yang berat atau suatu tantangan yang besar. Ya, ini sesuatu tantangan yang besar, beban yang berat, tetapi juga melihat sebuah hal yang sangat penting di sini yang harus dikerjakan dan sebetulnya potensi yang sangat besar. Saya melihat begitu banyak orang Kristen sebetulnya yang ingin belajar lebih lagi, tetapi seringkali mereka tidak tahu harus mencari kemana atau gereja tidak bisa menyediakannya karena gereja banyak yang sekarang hanya mencari hal yang sekedar untuk perasaan saja, untuk mengenakan saja. Tetapi begitu ada jemaat yang mencari sesuatu yang lebih serius, kebenaran yang serius, seringkali tidak siap. Maka saya ketika mengadakan stretch di beberapa kota mengikut pendeta Rudi Gunawan, saya melihat sebetulnya banyak orang Kristen yang sangat haus dan mereka siap untuk dibekali. Dan ini sesuatu hal yang sangat mendorong walaupun berat karena begitu banyak daerah yang harus dilayani, tapi juga ada sukacita di situ, Pak Tok. Kita bersyukur kepada Tuhan ada orang yang berbobot dan orang yang rohani, orang yang mencintai Tuhan, rela berkorban untuk Indonesia. Dengan orang-orang seperti ini